Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni bid-din wa 'allimni ta'wila. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa izzal mursalin ilamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Royan Bapak Dr. Andes Haji Samsul beserta jajarannya, membawa acara Bapak Ustadz Haji Suyatno, para asatiz, para hujaj, para tamu Allah, jamaah taklim subuh yang tidak bisa saya absen satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada pagi hari ini disaksikan oleh para malaikat Allah. Amin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mendirikan salat bardain, awal waktu lebih-lebih berjamaah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud sholat bardain adalah sholat subuh dan asar. Jadi setiap subuh dan asar malaikat ini yata'aqabuna, bergantian, ganti tugas. Malaikat penjaga siang masuk di waktu subuh, sedangkan malaikat penjaga malam selesai di waktu subuh. Maka bertemulah mereka di waktu subuh. Begitu juga di waktu asar. Oleh karena itu beruntunglah yang pada waktu subuh bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah ibadah kita pada pagi hari ini disaksikan oleh para malaikat Allah. Dan kemudian setelah menyaksikan, malaikat naik ke langit melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala siapa saja itu fulan dan fulan yang ada di masjid itu. Dalam keterangan lain bahwa ada amalan yang diangkat, dilaporkan setiap hari. Ini jangan sampai kita lewatkan. Namanya raf'un yaumiyun, amalan yang disetor, diangkat, yaitu amal ibadah kita setiap hari. Namanya raf'un yaumiyun, yaitu adalah waktu subuh dan asar. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini diangkat oleh malaikat, dilaporkan oleh malaikat kehadirat Allah dan dicatat sebagai nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang masalah doa, urgensitas doa, pentingnya doa di dalam kehidupan. Saya mengutip dari bab tasi asyarah, yaitu bab yang ke-19 fi fadilatid doa, tentang padilah doa dari kitab Tankihul Qaul. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar asli Indonesia, asli Banten malah, Syekh Nawawi bin Umar Tanara, Banten. Cuman zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, belum dikenal itu Indonesia, ya, memang belum terbentuk, tapi disebutnya Al-Jawi, ya, itu orang Jawa. Jadi orang Jawa itu sudah sangat dikenal istilah Jawa itu sejak zaman penjajahan dulu. Dan Syekh Nawawi ini juga pernah menjadi guru besar, imam besar di Masjidil Haram Mekah. Dan beliau hatta wafat dan dimakamkan di Ma'la, pemakaman umum yang ada di Mekah yang dekat dengan Masjid Jin, ya. Konon katanya itu nanti Ma'la itu pemakaman umum yang ada di Mekah yang pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar. Yang kedua, penghuni kuburan yang ada di Baki. Di situ banyak zuriyah Rasulullah, sahabat dan sebagainya. Kedua yang akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Barulah yang lainnya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Syekh Abdul Qadir ini Sultanul Aulia, ya, Sultanul Aulia yang sangat populer, sangat legendaris di kalangan Islam. Hampir tidak ada yang nggak kenal dengan beliau. Seorang tokoh sufi yang terkenal dari negeri Irak kalau nggak salah. Beliau berkata, layan bagi lil imam wal ma'mum ayakhruja minal masjid bi ghairi du'a. Tidak pantas layan bagi, ya, seorang imam dan makmum keluar mereka berdua dari masjid tanpa berdoa. Ya, tidak elok gitu. Tidak pantas layan bagi itu apa ya? Tidak elok. Ya, tidak pantas rasanya kalau udah keluar dari masjid, tinggal di masjid, ibadahnya di masjid, sholatnya berjamaah di masjid, keluar dari masjid tanpa berdoa. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat apa itu? Fa iza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai, ya, mengerjakan suatu amalan, maka beralihlah kepada amalan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Nah, di sini dijelaskan ayat ini kaitannya dengan doa. Ai iza faragta minal ibadah fansab bid-du'a. Kalau kalian telah selesai mengerjakan ibadah, fansab bid-du'a, maka kerjakanlah itu doa. Jadi kalau setelah sholat selesai, berdoalah. Warghab bima, warghab, dan berharaplah bima indallahi watlubhu minhu, dan raihlah apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, watlubu, dan carilah itu.
Karunia Allah itu minhu, yaitu daripada Allah. Nah itu penjelasan daripada faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian wa qad jaa fil hadis, telah datang keterangan hadis an Anas bin Malik, Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Pak ya. Jadi kalau Anas bin Malik itu sahabat, tapi kalau Malik bin Anas itu imam, seorang mazhab. Ini salah satu gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas. Tapi ini Anas bin Malik. Tapi sebetulnya tidak ada hubungan nasab, tidak ada. Di sini dijelaskan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, bersabda Nabi, iza qomal imamu fi mihrabihi, apabila imam berdiri di mihrab. Tadi yang imam siapa itu? Ustaz Abdullah tadi imam. Jadi begitu imam berdiri di mihrab, wa tawataratis sufuf, kemudian berteraturan ya, sawu sufufakum, gitu kan? Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Cuma ini gara-gara pandemi luruskan sopnya, nggak ada rapatkannya. Darurat itu. Begitu imam berdiri di depan setelah qomat, menyusup, kemudian jamaah berbaris dengan tertib dan lurus, nazalatir rahmah, maka turunlah rahmat Allah. Inilah keuntungannya sholat berjamaah. Turunlah itu malaikat rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang yang sedang sholat berjamaah di masjid. Wa awwalu zalika, yang pertama kali itu rahmat turun kepada nasibul imam. Wa zalika nasibun, bahwa bagian yang pertama itu adalah al-imam, untuk seorang imam. Jadi rahmat itu turun, yang pertama kali dapat siapa? Imam. Wajar dong ya, imam yang pertama kali itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa, kemudian rahmat itu man an yamini, orang yang ada di sebelah kanan imam. Tadi siapa yang ada di sebelah kanan imam itu? Hah? Beruntung itu. Iya. Jadi yang pertama, yang setelah imam dapat rahmat dari Allah, yang kedua adalah orang yang ada di sebelah kanan imam. Makanya kalau kita sholat berjamaah, makmumnya cuma sendiri, adanya di kiri apa di kanan? Di kanan kan ya? Nah, nanti kita mundur kalau ada lagi yang datang kan begitu. Gitu. Ternyata kanan tuh bagus itu. Saya juga kadang-kadang berkali-kali ngasih tahu di masjid saya itu. Ya maksudnya masjid yang ada di tempat saya. Kalau masjid kan Baitul Mukmin, masjidnya orang nggak pantas juga kalau nggak ada masjid saya ya. Karena al masjidu baitu kulli mukmin, kata Nabi. Masjid itu rumahnya setiap orang yang beriman. Jadi jangan bawa partai politik ke masjid, jangan bawa kesukuan ya. Apapun partai politiknya, apapun jabatannya, tidak laku di masjid. Semuanya lepas dan mengaku hamba Allah. Itu baru masjid damai kalau itu. Kan saya dulu pernah protes di Banjar, itu ada orang bawa kaos partai politik ke masjid. Ngapain gitu saya? Nggak usah. Semuanya lepas dan hanya tonjolkan hamba Allah. Itu. Saya kasih tahu, tolong kalau bisa masih ada yang di sebelah kanan duluin. Ya. Pertama di tengah, sebelah kanan. Ini enggak, karena dia pintunya dari arah sana, ngambilnya di kiri. Ya, sebenarnya nggak apa-apa kan? Ya walaupun dia dari arah kiri, ambil kanan. Kalau kanan masih kosong, kenapa? Kan bagus, betul nggak?
gitu. Nah, karena dapat rahmat terlebih dahulu gitu. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ya kalau kiri 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 ya akhirnya kanannya kosong. Ya. Kirinya kosong, kanannya kosong, kirinya penuh gitu kan. Nah itu. Bahkan kita dalam mengerjakan sesuatu yang baik dianjurkan oleh Rasulullah kanan terlebih dahulu. Masuk ke dalam masjid pakai kanan pakai kiri? Kanan. Berarti di luar masjid tidak, ya kurang baik. Memang khairul biqa masajiduha, tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Tapi kalau keluar dari masjid kanan apa kiri? Kiri. Artinya apa tuh? Ya di luar masjid itu kurang baik, lebih baik masjid. Begitu keluar dari masjid udah lain lagi tuh, banyak sekali godaan, betul nggak? Iya. Masuk WC kiri apa kanan? Iya, tempat kotor. Tapi keluar dari WC kanan, berarti di luar WC lebih baik gitu. Kalau kita mau wudu kanan dulu apa kiri dulu biasanya? Kanan dulu baru kiri. Kalau dibalik boleh nggak? Ya nggak haram, cuman makruh. Karena Nabi tidak mencontohkan, Nabi mencontohkan kanan baru kiri seperti itu. Sumaman an yasari. Kemudian orang yang ada di sebelah kiri imam tuh, yang mendapat rahmat Allah. Summa tatafarraqur rahmah alal jamaah. Kemudian baru rahmat itu menyebar kepada seluruh jamaah yang ada di belakang itu. Semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Itulah kelebihan orang yang sholat berjamaah. Ya mudah-mudahan kita tadi melaksanakan sholat berjamaah mendapat curahan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yunadi malakun. Kemudian setelah itu manggil seorang malaikat. Rabiha pulan wa khosira pulan, kata malaikat. Beruntunglah si pulan, rugilah si pulan. Itu. Kita belum tahu siapa yang beruntung, siapa yang rugi. Jadi di dalam sholat berjamaah itu juga nanti ada yang min, ada yang plus, ada yang beruntung, ada yang rugi. Ini kata malaikat, Rabiha pulan wa khosira pulan. Si pulan beruntung, si pulan merugi. Parrabihu, adapun orang yang beruntung, man yarfa'u yadai biddu'a ilallah ta'ala iza parogo min solatihi al-maktubah. Orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya. Berarti kalau berdoa berarti harus angkat ya. Adab aja ya. Menundukkan keseriusan kita kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala yuhibbul mulihin. Yuhibbul mulihin. Allah itu senang dengan orang yang berdoa bersungguh-sungguh. Itu. Jadi yang pertama ar-rabih, orang yang beruntung itulah adalah orang yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza faragha min sholati al-maktu, apabila telah selesai dari sholat yang diwajibkan oleh Allah, maksudnya sholat 5 waktu. Wal khasiru, adapun orang yang merugi, walladzi kharaja minal masjid, orang yang keluar dari masjid bila doa, tanpa berdoa. Saya gue salah sampaikan itu kalau khutbah di masjid, di lingkungan pesantren. Kalau memang kita nggak mau berdoa dengan imam kelamaan misalnya, kan ada urusan, tidak apa-apa, berdoalah sendiri, kan tidak apa-apa juga. Kan orang punya kepentingan masing-masing, betul nggak? Saya juga begitu, kalau mampir di mana-mana kan terburu-buru, betul nggak ya? Nah, atau mungkin mobilnya, busnya sudah menunggu, nggak apa-apa. Tapi kita berdoa, paling tidak Allahumma antas salam wa minkas salam walaika yaudus salam fahiyana rabbana Fadnal jannata darussalam tabaruk tabana jal jalalil kiram. Ya udah dah. Nah, minimal. Atau ditambah oleh dengan Rabbana atina boleh.
Yang penting jangan sampai tidak berdoa sama sekali. Ya, kalau nggak berdoa sama sekali, seakan-akan kita tidak butuh apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu momen yang sangat terbaik di masjid itu. Banyaklah berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu, menandakan kita ini, bahwa kita ini miskin, kita ini tidak punya apa-apa, hanya Allah yang maha kaya. Makanya berdoa itu adalah termasuk ibadah itu. Nah, itu. Fa iza kharaja bila du'ain qalatil malaikat. Apabila ada seorang jamaah yang keluar dari masjid tanpa berdoa, qalatil malaikatu. Berkatalah para malaikat, ya fulan, wahai fulan, istagnaita anillah, apakah ente sudah nggak butuh lagi sama Allah? Kita nggak dengar aja ya. Kalau kita dengar malu ini. Dia kata malaikat, ya fulan, istagnaita anillah, apakah ente sudah merasa cukup, tidak butuh lagi kepada Allah sehingga tidak mau berdoa? Gitu. Malaka indallahi hajatun, apakah kamu tidak punya hajat kepada Allah? Apa kamu nggak punya kebutuhan kepada Allah sehingga keluar dari masjid tanpa doa? Ya sebetulnya berdoa di mana saja boleh, tapi kalau di masjid ahsan, afdal, lebih khusyuk. Makanya saya pernah memberikan masukan yang bagus kepada pengurus di sini, jangan sampai ada suara gaduh, terutama hari Jumat kalau sholat berjamaah, Jumat khususnya. Sekarang alhamdulillah, karena orang-orang seusia kita ini yang umurnya udah baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70, udah rawan ya. Usia rata-rata akhir zaman umatnya Rasulullah itu antara baina sitin wa sab', antara 60 dan 7. Nah saya 60 ini besok 18 September. Kata lagi. Mentok udah. Tapi kalau menurut usia Nabi 3 tahun lagi, betul nggak ya? Berarti saya nggak nemuin Dajjal dong. Tapi mudah-mudahan ditambah umurnya. Tapi yang lebih penting adalah husnul, apa sih sebuah umur panjang kalau hanya membuat kita jauh dari amat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Karena kata Nabi di dalam kitab Nasaiddiniyah kalau nggak salah itu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling bagus di antara kalian yang dikasih umur panjang, kesempatan hidupnya panjang, melewati pensiun, melewati usia Nabi, wa hasuna amalu, dan bagus amal perbuatannya. Itu orang yang the best, terbaik. Itu. Wa syarrukum, dan orang yang paling jelek di antara kalian. Mudah-mudahan kita nggak masuk. Man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang dikasih umurnya panjang, melewati dari usia Nabi, bahkan sampai 70 tahun, 8 tahun, tapi semakin jauh dari Allah dan semakin jelek amal perbuatannya. Untuk apa usia semacam ini? Kan hanya istijrat namanya kalau begini, betul nggak? Nah kita alhamdulillah pada pagi hari ini digiring oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya. Ada sebuah hadis yang sangat indah. Saya sering sampaikan kepada santri-santri saya, termasuk ini Syekh Uwais Al-Qarni, anaknya Ustadz Abdul Rahman, kan di pesantren saya sekarang. Itu Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, itu diberikan kemudahan untuk memahami ilmu agama. Coba bayangkan, bapak ibu tidur sedang enaknya, betul nggak? Rela bangun sebelum subuh, ngambil air wudu dari rumah, berangkat ke masjid dalam keadaan suci. Untuk apa? Sholat berjamaah dan ikut kajian, ikut majelis taklim, mendalami ilmu Allah. Ini nggak semuanya orang bisa, nggak semuanya hati orang tergerak, tidak semuanya orang mendapat taufik dan hidayah, betul nggak? Mungkin kalau hidayah dapat, dia tahu
Ngaji itu pahalanya luar biasa, belum nindak saja dari rumah, belum melangkah sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi tidak semua orang dapat taufik, dapat mampu melaksanakan hal ini. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk min ahlil khair. Itu. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi ahlul khair, orang yang baik itu digerakkan hatinya, digerakkan langkahnya. Mau menuntut ilmu, mau mendalami, memahami, bahkan mendalami ilmu Allah. Fiddin, ya, tapakuh fiddin, mendalami ilmu agama. Kan jarang orang yang tertarik, betul kan? Kalau ekonomi, teknologi, wah luar biasa. Nah ini, subhanallah, ya. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, mari mulai sekarang kita perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu. Semakin banyak kita berdoa, Allah semakin senang. Semakin kita tidak berdoa, berarti kita sombong. Allah marah. Kalau kita banyak minta kepada manusia, terhina kita, betul nggak? Sekali minta bagus, 2 kali, 3 kali. Contoh, misalnya Pak Haji Suyatno punya pohon pisang, ada tetangganya, Pak Haji minta daun pisang dong. Buat apa? Oh no, suami saya pengen makan ikan pepes. Kata beliau, ya udah ambil. Tapi sekarang nggak ada ya. Iya, dulu di belakang rumah saya itu pohon pisang banyak bener. Sekarang malah beli. Besok datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Oh no, suami saya beli bandeng, minta dipepes maunya. Emang kenapa nggak digoreng? Kolesterol. Mana dipepes? Ya sudah ambil. Nadanya udah beda kan? Tadi lembut, tadi yang keduanya apa? Keras. Kemudian yang ketiga kali datang lagi. Pak Haji maaf ya, suami saya minta dibikin pepes lagi, orang kolesterolnya tinggi. Ya, bagaimana saya minta? Boleh nggak minta daun pisang lagi? Ya sudah sono, tebang aja pohonnya sekalian. Betul ya? Itu karena manusia. Semakin kita banyak minta kepada manusia, semakin terhina. Betul nggak? Makanya kata Nabi, al-yadul ulya khairu miyadis supla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya jadilah kita bercita-cita tangan di atas, jangan tangan di bawah. Tangan di atas memberi, tangan di bawah minta. Tapi kalau minta kepada Allah mulia, terpuji. Kenapa? Berarti kita mengakui bahwa kita ini masih butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui bahwa Allah itu maha kaya. Tadi kan dikatakan apa? Oleh malaikat, apa kalian sudah merasa tidak butuh dengan Allah? Kan itu kan ya? Apa kalian itu sudah merasa cukup, tidak ada hajat dengan Allah? Begitu. Masya Allah, ya. Jadi di dalam sebuah keterangan hadis dikatakan man lam yad'ullah, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, yaghdab alaih, maka Allah akan marah kepadanya. Marah. Jadi semakin kita minta kepada Allah, berarti kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan ad-du'a muhul ibadah. Jadi doa itu bukan hanya ibadah, sekedar ibadah, tapi muhul ibadah, sumsumnya ibadah, otaknya ibadah, substansinya ibadah. Maka pengertian sholat itu kalau secara lugah kan doa, betul ya? Nah itu, disitulah pentingnya peran doa itu di dalam Islam itu. Nah tapi ini sebagai penutup ada 2 hal yang sangat penting saya sampaikan. Ternyata di dalam doa itu ada 2 hal yang kita harus ketahui. Ada yang namanya waktu ijabah, ada yang namanya makom ijabah. Jadi ada waktu ijabahnya, waktu-waktu yang mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu istimewa yang kemungkinan besar doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu awalul lailati Rajab. Pada malam pertama bulan Rajab, banyak berdoa itu. Tapi belum ya bulan Rajab ya. Ini bulan apa ini? Ini bulan apa? Safar. Masuk bulan Safar ya? Hah? Udah masuk bulan Maulid belum?
Wah, kita kalau ditanya bulan tahun Hijriah keder gitu. Ya, kayaknya udah bulan Safar ya. Habis bulan Safar bulan apa? Rabiul Awal, Maulid ya. Jadi awal Rajab itu, awal malam Rajab termasuk mustajab. Awal Lailatul Aidain itu pada malam dua Id, malam Idul Fitri maupun malam Idul Adha. Banyaklah berdoa. Lah ini malam Idul Fitri keliling kemana-mana tahu. Iya. Ya kalau benar-benar syiar sih nggak apa-apa. Lah ngayap nggak karuan nggak jelas. Justru pada malam Idul Adha, pada malam Idul Fitri itu adalah malam atau waktu ijabah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan kasratu doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adalah sulusul lail, sepertiga akhir, jaupul lail, ya, atau akhirul lail. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayud doa asma, ayud doa asma. Asma itu apa sih? Paling didengar, maksudnya yang diijabah oleh Allah. Itu Rasul ditanya bahwa doa mana sih yang paling asma, yang paling didengar, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, jaupul lail, yaitu adalah jaupul lailil akhir, yaitu pada ujung malam terakhir, berarti sepertiga akhir. Kira-kira jam berapa itu? Ya jam 2 ya, jam 2, jam 3 sampai jam 4 sampai subuh, berarti waktu tahajud. Nah, jadi waktu tahajud, waktu sahur itu yang paling berzikir, yang paling dicintai oleh Allah, beristighfar. Banyaklah beristighfar menjelang waktu sahur itu, ya. Terus yang kedua, yaitu kata Nabi, wa itu waduburis sholat, belakangnya sholat. Maksudnya belakang sholat itu apa? Dubur kan pantat ya, maksudnya belakang sholat itu apa? Setelah sholat. Jadi ba'da sholatil maktubah. Jadi yang kedua, waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah setelah sholat 5 waktu. Nah kemudian Lailatul Qadar, ini udah pasti ya, malam 1000 bulan. Baina khutbatain, di antara 2 khutbah. Itu termasuk, tapi waktunya singkat ya. Kemarin kebetulan saya yang khutbah ya. Iya, itu badal karena saya sebenarnya ada jadwal di Masjid Raya Al-Azam, tapi saya wakilin anak saya Ibnu Hajar Al-Haytami MA, kan saya ngisi di sini karena kebetulan saya kurang sehat sambil dekat saya. Dan kemudian saya belum pernah khutbah sini ya. Iya, anak saya di Masjid Raya Al-Azam, saya lagi tes. Ternyata responnya bagus. Itu anak saya sebentar lagi doktor ya di bidang pemikiran Islam, Ibnu itu. Sangat muda. Nah itu. Jadi begitu khutbah pertama selesai, kan duduk sebentar ya, sejenak ya. Nah, break sebentar, nah, baru pindah ke khutbah kedua. Nah, itu di saat posisi Anda imam duduk di atas mihrab, berdoalah kita. Itu termasuk waktu yang mustajab, waktu ijabah. Ya sebentar aja apa yang kita inginkan itu, ya kan? Berdoalah kita di situ. Itu termasuk waktu yang mustajab. Baina khutbatain, di antara 2 khutbah. Kemudian bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Nah, begitu selesai azan, sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ya, sholat sunnah tergantung. Kalau subuh ya sholat sunnah subuh. Sambil menunggu datangnya qomat, banyaklah berdoa di situ. Itu termasuk waktu yang terbaik untuk berdoa. Namanya waktu ijabah. Bainal azan wal iqamah. Terus waktu safar, di saat bepergian jauh. Nah, bapak-bapak yang rumahnya jauh, pulang kampung, safar itu artinya perjalanan jauh, kira-kira 88 km. Berarti kira-kira dari sini ke mana ya? Hah? Ya kalau Bandung udah pastilah. Ya kalau Bandung mah. Ya ke puncak saja udah boleh itu sebenarnya. Ya, coba aja dihitung dah. Ke Cirebon itu udah boleh. Oh, Pandeglang ujung itu sudah boleh. Yang kira-kira dibolehkan sholat jamaah qashar.
Itu namanya safar udah. Ya kan? Yang kira-kira dibolehkan sholat jamak qashar. Maka habiskan 2 waktu sholat. Itu selama dalam perjalanan jauh itu banyak berdoa, Pak. Karena salah satu dalam safar itu orang yang sedang pergi jauh termasuk doanya cepat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu di saat kita berpuasa. Ada sebuah keterangan hadis, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa usaum. Doa usaim, doa orang-orang yang sedang berpuasa. Bapak sedang berpuasa sunnah, apalagi puasa Ramadan, banyaklah berdoa. Ya. Termasuk juga menjelang berbuka itu. Di saat kita lapar dan haus, kita pertaruhkan lapar dan haus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi puasa itu memang beda. Puasa itu adalah ibadah yang mempertaruhkan lapar dan haus, mencari keridhaan Allah. Kalau sodako dengan mempertaruhkan uang, mau nggak mengeluarkan uang, mencari keridhaan. Kalau sholat, ya sholat nggak pakai duit, gitu ya. Iya, sholat hanya gerak lahir dan batin. Jadi ibadah tuh banyak sebenarnya bentuknya. Dan kemudian indah sujud, Pak, di saat kita sujud, baik sujud di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, malah ada sebuah keterangan hadis begini, aqrabu ma yakunul abdu, sedekat-dekatnya seorang hamba min rabbih, terhadap Tuhannya, wa huwa sajidun, dia itu di saat dia posisi sujud. Jadi sujud yang mana? Ada yang katakan semua sujud dalam sholat, tapi ada yang katakan sujud terakhir. Gunakanlah itu untuk berdoa, agak lama sedikit. Coba kalau kita sholat di Madinah atau di Mekah kan agak lama sedikit itu sujud terakhirnya. Itu memang ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, di saat dia posisi sujud, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa, kata Nabi. Itu. Cuman doanya apa ya? Nggak boleh kan sembarangan. Kalau dalam sholat mah, betul nggak? Kecuali di luar sholat. Boleh membahasa Belanda, boleh. Bahasa penjajah, boleh. Wah, ada bahasa penjajah ya? Iya. Bahasa itu ada 2, Pak. Ada bahasa Arabi dan Azami. Ada bahasa Arab dan bahasa non-Arab. Ya, bahasa Ajami itu termasuk bahasa Indonesia. Betul nggak ya? Di dalam sholat, para ulama sepakat jangan. Kalau di dalam sholat boleh berdoa di dalam sujud terakhir, tapi pakai bahasa Arab sesuai dengan sholat. Sholat kan nggak boleh diterjemahkan, betul ya? Gunakan bahasa Arab. Tapi memang ada doa yang diajarkan oleh seorang ulama besar, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, tokoh Wahabi kan? Nah itu kan kalau bagus nggak ada masalahnya, betul ya? Beliau mengajarkan pada sujud terakhir bacalah doa sebagai berikut. Dan saya pakai nih, saya bimbas itu mengajarkan, ya, Allahumma inni as'aluka husnal. Jadi yang pertama minta apa? Mati dalam keadaan husnul. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Entah dah, kalau kita banyak umur dah saya fotokopikan. Minta husnul khotimah. Karena nilai manusia, endingnya manusia mulia atau tercela di hadapan Allah itu tergantung endingnya di saat sakratul maut. Apakah dia su'ul khotimah atau husnul? Walaupun dia dianggap kere, dihina orang, tapi matinya husnul khotimah, dia paling mulia di hadapan Allah. Maka itu mati yang paling mahal, makanya minta pada Allah. Yang kedua, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengajarkan, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal, ya Allah terimalah taubatku sebelum aku mati. Karena ada orang itu nggak sempat taubat. Allah, ada yang mati di atas perempuan lagi berzina, nauzubillah min. Ada yang mati sedang narkoba. Ada yang mati dalam penjara. Ya kadang jarum kalau udah taubat mah nggak apa-apa. Iya. Kebakaran 41 orang. Kan kita nggak pernah tahu di mana kita mati, betul nggak? Masya Allah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, kata Syekh bin Baz, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang bolak-balikan manusia. Yang bisa bolak-balikan manusia siapa?
Kita udah pegel nasihatin anak kita nggak berubah-berubah tuh. Betul ya? Kita udah capek dong nasihatin istri kita, ya begitu aja. Mintalah kepada Allah, nanti Allah yang akan merubah hatinya. Betul nggak? Nah, itu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balik hati manusia, mantapkan patri hatiku dalam agamamu, jangan sampai keluar dari Islam. Kan sekarang banyak lagi tren kawin gara-gara cinta. Apa yang terjadi? Murtad. Betul nggak? Iya, ada itu artis cantik jelita pakai apa namanya, cadar ya, sinetron ayat-ayat cinta itu. Tapi akhirnya ya begitu, masya Allah ya. Ya, ini nauzubillah, ya nauzubillah. Yang terakhir namanya makom ijabah. Kalau tadi waktu yang ijabah yang mustajab tadi sudah sebutkan satu persatu. Nanti tinggal buka videonya aja. Oh, nggak bikin ya? Ya udah ini saja, ntar saya kirim. Yang kedua makom ijabah. Nah, makom ijabah ini nggak ada di Indonesia. Tempat yang mustajab. Waktu sama tempat beda kan ya? Tapi kalau waktu ijabah di seluruh dunia ada. Misalnya malam Jumat, di mana juga ada kan ya? Lailatul Qadar, di mana juga ada. Tapi makom ijabah enggak ada, hanya ada di Haramain. Di tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, nanti mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Bapak semuanya yang belum umroh bisa umroh, amin. Jamaah saya juga udah 2 tahun belum berangkat. Ini hari ini saya adakan pertemuan. Supaya nanti biar PT-nya yang menjelaskan kapan berangkatnya. Saya kan nggak bisa tahu. Saya mengambil Raja Salman susah, nggak nyambung. Ya nggak tahu lagi nomornya. Nah itu kan, karena tergantung penguasanya di sana. Sebetulnya tanah haram milik umat Islam di dunia, tapi karena ada pengelolanya, kan nggak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi macam ini. Sudah 2 tahun jamaah saya nggak berangkat, sampai 2 orang udah yang meninggal dunia dibadal oleh anaknya. Gitu. Jadi nanti mudah-mudahan di saat sana apakah haji, apakah umroh, karena untuk memenuhi panggilan Allah ke sana suci ada dua cara. Satu dengan haji. Haji sulit kondisi begini, ya umroh. Jangan haji kagak, umroh kagak. Nauzubillah. Ke Eropa bolak-balik, ke Bali sampai nginep seminggu. Ke tanah suci tidak mau. Padahal ke tanah suci enak nggak? Naik pesawat, kendaraan paling canggih kan? Kemudian tanahnya paling suci, masjidnya terbaik di muka bumi, betul nggak? Di sana juga ada makom ijabah. Sholat di Masjidil Haram, sholat subuh di Masjidil Haram 1 kali. Kalau di sini harus 100.000 kali. Memakan waktu 50 tahun lebih. Di sana cuma 10 menit. Betapa murahnya itu pergi umroh kalau cuma 25 juta. Di Masjid Nabi sekali sholat subuh berapa? 1000 kali. Jadi kalau di sana 1 kali sholat subuh, di sini harus 1000 kali, baru sama pahalanya. Bayangkan itu. Nah ini terutama di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ini ada beberapa tempat yang mustajab. Yang paling terkenal Al-Multazam. Apa namanya? Multazam. Ini Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar itu tempat yang paling mustajab di situ. Makanya luar biasa itu orang bertumpu di situ. Malah sunahnya kita begini. Kalau bisa. Sunahnya kita bukan begini. Bukan mengangkat kedua tangan, bukan. Mepet nih. Sodar. Kita punya dada tempelin ke itu sambil berdoa. Itu lebih bagus kalau bisa seperti itu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kan biasanya berebut ya. Kita mah kecil-kecil kalah sama mereka ya. Ya, kita mundur sedikit, berdoalah di situ. Itu tempat paling mustajab luar biasa. Itu adalah Multazam. Yang kedua Hijr Ismail. Tahu ya Hijr Ismail ya, yang melengkung. Sholat di situ sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena dulu itu bagian dari Ka'bah, cuman disekat, dipotong. Jadi kalau nggak bisa di dalam, hanya tamu-tamu raja, kita bisa sholat di Hijr. Usahakan sekali mah. Itu, ya. Itu tempat mustajab, berdoalah di situ. Salat dulu 2 rakaat, salat mutlak boleh. Kemudian makom Ibrahim, tahu ya makom Ibrahim ya? Yang di ruang kaca.
Itu makom itu tempat berdiri, bukan kuburan. Makom koma yakumu, makom tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang hancur pada zaman Nabi Nuh, dibangun kembali pada tempat yang sama. Itu dikirimlah itu batu akik dari sorga, namanya makom Ibrahim. Itu bagaikan apa ya, luar biasa, itu bisa naik turun sendiri itu. Iya, kayak lift di atas izin Allah. Dan nanti di hari kiamat itu diangkat ke sorga, kembalikan ke sorga. Yang kedua, Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad juga dari batu dari sorga. Nanti pun di akhir zaman disamakan, diangkat ke sorga. Makanya sebelum diangkat, ciumlah itu Hajar Aswad, biar nempel hidungnya ke sorga. Ya emang, tapi sunnah bagi laki-laki, perempuan tidak sunnah, hanya boleh. Itu. Jadi itu makom Ibrahim itu. Di situ kita juga tempat yang mustajab. Dan kemudian ada lagi, ada mengatakan seluruh masjid haram mustajab. Sofa dan Marwah. Di Sofa di Marwah itu juga boleh berbanyak berdoa. Yang ketiga, yang selanjutnya itu di Masjid Nabi, Masjid Rasulullah, itu Raudhah. Raudhah atau Raudhah ya? Yang karpetnya hijau. Nah, itu bangunan yang asli di zaman Rasulullah, tempat Nabi dan para sahabat sholat. Nah, makanya di situ nggak gampang kan ya? Cuma sekarang mah enak, buka tutup siapa saja punya harapan asal sabar. Kalau dulu mah nggak bisa, nggak ada buka tutup, siapa aja yang rajin bisa, siapa yang berani bisa. Kalau enggak, yang enggak sampai pulang nggak bisa sholat di situ. Tapi sekarang alhamdulillah buka tutup 15 menit, ayo keluar, masuk lagi, begitu kan ya? Alhamdulillah kita masuknya dari babus salam, gitu. Insya Allah bisa. Berdoalah di situ. Sholat dulu 2 rakaat, sholat mutlak boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu. Itu Raudhah, nanti di akhir zaman diangkat ke sorga, diselamatkan juga. Masya Allah. Itu tempatnya Nabi sholat di situ dengan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, ada sebagainya, tempat Bilal itu sholat di situ. Yang terakhir ada mengatakan Padang Arafah. Kalau Padang Arafah makan tempat ya bisa makom, bisa waktu. Waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Itu tidak ada doa yang ditolak, tidak ada yang bertobat, tidak ada yang tidak diampuni dosanya. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya, buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan apa yang saya sampaikan ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Pagi alhamdulillah kita diberikan tambahan ilmu dari guru kita berkenaan doa dan dalam Al-Quran tadi disebutkan beliau itu nasabulakum, masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga ketika kita bermunajat Allah kabulkan, yaitu menjadi hamba Allah yang dimudahkan Allah masuk dalam surga. Dari apa yang disampaikan, silakan bagi yang bertanya satu pertanyaan nih Pak. Iya, silakan monggo Pak Haji. Masih ada waktunya. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita tadi Pak, masalah doa. Terima kasih Pak, bahwa waktu-waktu berdoa sudah disampaikan. Sekarang pertanyaannya, orang kafir itu kan tanpa berdoa di dunia ini kelihatan sukses dan menjadi ketimpangan sosial bagi kita umat Islam. Tidak pernah berdoa, nggak tahu kita doanya apa. Sedangkan kita tadi dipaparkan oleh Pak Ustadz, waktu-waktu berdoa kita itu sangat baik. Sekarang pertanyaannya, kapankah doa kita itu diterima oleh Allah? Apakah diterima nanti semua doa-doa kita itu atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Masalah doa. Nggak apa-apa. Pak Haji Samsul Siregar, ya. Jazakallahu khair. Gini, ulama ada yang berpendapat sebetulnya selama kita berdoanya sungguh-sungguh husnuzon kepada Allah, itu tidak ada doa yang gak diijabah. Cuman kapan Allah mengijabah itu kan hak prerogatif Allah. Masa kita mengatur Allah, betul ya? Kan kita cuma mohon, betul ya? Apa sih berdoa itu?
Berdoa itu kalau dalam usul fikih dikatakan thalabus syai' minal adna ilal a'la. Minta sesuatu dari bawah ke atas. Dari bawah tuh kita, hamba Allah, ke atas Allah. Kalau dari atas ke bawah namanya al-amru, perintah. Ya kita ini berdoa itu kan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengakui kebesaran Allah, kita minta karunia Allah. Allah yang paling tahu kapan ini kita akan diijabah. Ada orang yang doanya itu diijabah di dunia. Kapan, apakah itu cepat atau lambat, itu juga Allah yang Maha tahu. Itu. Yang kedua, ada orang yang doanya nggak diterima di dunia tapi nanti di akhirat dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin dia biasa-biasa aja hidupnya, minta kaya nggak dikasih-kasih sama Allah. Allah lebih tahu, nih dikasih kaya bangsanya lupa nih. Ya, betul ya? Kalau dikasih kaya malah jauh dari Allah, karena Allah sayang dengan dia, ditahan itu, nanti diberikan kekayaan apa yang dia minta itu dikasih di akhirat. Betul nggak? Kan ada sebuah cerita itu. Cerita siapa itu? Sa'labah ya? Sa'labah yang minta kaya. Ngotot. Kata Rasulullah, udah Sa'labah kamu mendingan begini, kamu rajin ke masjid. Gua ngerti ngotot itu. Dikasihlah kambing sepasang laki perempuan. Wah, beranak banyak. Akhirnya ngangon kambing melulu. Mulai jarang ke masjid. Parahnya sampai Jumat nggak ke masjid ujung-ujungnya. Akhirnya ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dikasih tapi istijrat, kan nggak enak Pak Haji, betul nggak? Ngerti istijrat? Diambulin. Allah, kita sama orang tua minta ngotot, kata jangan, nggak ada manfaatnya, bahaya nanti saja. Ngotot dikasih juga tapi ngasihnya merengut. Orang tua nggak ikhlas, enak nggak kita terimanya? Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau urusan dunia siapapun Pak, itu namanya Allah kan punya sifat Rahman dan Rahim. Kalau urusan dunia mau Islam mau non Islam dikasih aja sama Allah, betul nggak? Asal ikhtiar mencari dunia silakan, ikhtiar sekuat mungkin dikasih sama Allah, walaupun orang kafir. Tapi ingat Pak Haji, Ar-Rahim hanya diberikan oleh Allah kepada khusus orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan takut, kita ini yang hidupnya pas-pasan, Allah lebih tahu. Nanti kita dikasih Ar-Rahim itu, kebahagiaan di akhirat hanya orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan diberikan, hanya dikasih kekayaan dunia. Tapi kan itu istidrat. Untuk apa? Mau kayak Korun gitu? Emang ada yang lebih kaya dari Korun pada zamannya? Tapi ujung-ujungnya apa Pak Haji? Dipendam hidup-hidup. Hartanya, keluarganya dikubur hidup-hidup. Nauzubillah min. Jadi kita mah kalau urusan dunia udah mintanya berkah aja Pak Haji. Berkah. Ngeri kalau berkah? Iya, banyak belum tentu bisa ke masjid, betul nggak? Tapi kita yang hidup sederhana kok enteng berangkat ke masjid. Kita enteng bersedekah, betul nggak? Itu namanya membawa apa sih berkah? Ziyadatu khairillah. Tambah tua, tambah dekat dengan Allah. Itu namanya umur berkah. Tambah harta, semakin banyak bersedekah, itu namanya membawa berkah. Semakin naik jabatan, semakin cinta dengan rakyat, dekat dengan Allah, itu namanya jabatan membawa berkah. Kalau tambah jabatan, tambah korupsinya menjadi-jadi, ya bukan berkah itu, diambulin namanya. Nauzubillah min. Ya, mana Pak Haji? Ya Allah. Ya sudah begini aja, husnuzon aja dengan Allah. Itu paling enak udah, husnuzon dengan Allah. Kita pengennya ya, yang baik-baik saja. Tapi kan belum tentu apapun yang buruk diuji oleh Allah itu membawa siapa tahu itu membawa kebaikan. Cuman kita nggak tahu, pasti ada hikmahnya. Betul. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kali ini yang baca doa santri saya. Ya, kebetulan orang sini. Ini murid anaknya Ustadz Abdul Rahman. Saya lagi ngetes. Ini baru 2 bulan ya? Belum ya 2 bulan. Sebulan setengah lah. Coba bisa nggak baca doa? Karena ciri anak yang soleh diantaranya adalah bisa baca doa. Utama doa untuk orang awaladin solihin yad'u. Punya anak kaya raya, mobilnya 5 sampai macet sejalan. Tapi ziarah kubur nggak bisa doain orang tua. Habis sholat nggak bisa doakan orang tua. Alangkah sedihnya itu orang tua. Betul. Nah, ya. Fadl.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tubalighuna ila baitikal haram. Amin. Allahumma arzuqna ziyaratal haram wa ziyaratal Makkahil mukarramah wal Madinatil munawwarah. Amin ya Allah ya Allah. Wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana wa sahhih isyadana wa asir rizqana wa nawwir qulubana bi nuri hidayika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tad'alana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa ahsin bis solihati a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh ataitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Masya Allah, mumtaz, mabruk ya. Alhamdulillah wa syukur wa nikmat.